Shalom, puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini 18 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan memohon pimpinan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua, dan bagi jemaat yang dikasihi Tuhan silakan mengikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena kasih dan kebaikan-Mu bagi kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu secara virtual. Dan biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini. Dan biarlah Bapa firman-Mu yang akan hamba sampaikan boleh membawa berkat dan penguatan dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan hamba-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang akan mengurapi dan memampukan hamba untuk menyampaikan pesan-Mu bagi jemaat-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh membawa berkat dan sukacita bagi jemaat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam kangen ya, karena sudah cukup lama kita tidak berjumpa dalam persekutuan, dan hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah kuduskanlah dirimu, atau dalam bahasa Niasnya amonie ndauge. Nah, jemaat Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini ada dua hal yang menjadi bahan perenungan bagi kita pada hari ini adalah, pertama, berbaliklah kepada Tuhan, dan yang kedua, hiduplah dalam persekutuan dengan kekudusan. Dua hal ini yang akan menjadi bahan perenungan bagi kita. Maka untuk itu, mari kita ikuti penjelasannya. Kitab Yoel ini adalah sebuah kitab yang mana Nabi Yoel menceritakan kepada kita tentang hari Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayatnya ke-11, di situ Yoel menceritakan tentang hari Tuhan. Bahwa hari Tuhan akan ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan yang akan terjadi pada saat itu. Dan sehingga melalui penglihatan inilah Nabi Yoel mencoba
menyampaikan kepada umat, khususnya pada waktu itu umat Israel, supaya mereka bertobat. Itu sebabnya di dalam pembacaan kita tadi di ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku. Ya, berbaliklah kepadaku. Kata berbalik ini kalau kita melihat terjemahannya dari terjemahan bahasa Alkitab, di dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata metanoia, artinya berbaliklah, atau arti lainnya adalah bertobat. Artinya bahwa Nabi Yoel menyerukan kepada umat supaya mereka berbalik, dan inilah pesan Tuhan kepadanya. Dikatakan tadi demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku, ya, bertobatlah kepadaku. Nah Bapak Ibu, kata berbalik ini adalah artinya kalau kita ibaratkan adalah sebuah sistem yang mana akan mengalami perputaran sekitar 180 derajat. Ya, itu maknanya tentang berbalik atau metanoia. Artinya kita akan membalikkan diri kita, ya, menghadap belakang dan meninggalkan yang lama itu. Nah, apa yang harus kita berbalik dalam hal ini? Firman Tuhan berkata, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Artinya apa? Artinya Tuhan berpesan kepada Yoel supaya menyampaikan kepada umat Israel supaya mereka berbalik atau bertobat, dan pertobatan mereka harus dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di sini tadi dengan segenap hatimu. Ya. Nah, ada kesungguhan, terus kedua lagi dikatakan di sini adalah dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Ya. Jadi pertobatan yang dikehendaki Tuhan terjadi adalah suatu pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya pertobatan yang hanya sekedar berubah status dari orang berdosa dan menjadi orang yang tidak berdosa. Tetapi pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi, yaitu dengan segenap hati, ya. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kata metanoia ini sesungguhnya adalah mengandung makna yang lain, yaitu bicara mengenai sesuatu perubahan. Jadi perubahan itu adalah perubahan dari seluruh keberadaan hidup kita, terutama mulai dari berpikir kita. Kita harus berbalik dari pikiran yang jahat ke pikiran yang baik. Ya, demikian dengan hati nurani kita. Makanya tadi di ayatnya yang ke-13 dikatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya bahwa pertobatan itu harus dengan sungguh-sungguh. Hati yang diubahkan, pola pikir yang harus diubahkan juga, ya. Bukan hanya sekedar mengoyakkan pakaian. Nah, mengapa ini dikatakan bukan hanya sekedar mengoyakkan pakaian? Karena di dalam perjanjian lama, dalam tradisi orang Yahudi, sebagai tanda atau simbol pertobatan, orang adalah disertai dengan pertama mengoyakkan baju, dan kedua menaburi badan dengan abu, ya, dan ketiga mereka tidak akan tidur di suatu tempat yang menyenangkan, tapi mereka tidur di lantai. Dan itu sebuah simbol bagi umat Israel kalau mereka bertobat, artinya mereka merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, Tuhan berpesan melalui Nabi Yoel bahwa pertobatan atau berbalik itu bukan hanya secara formalitas atau ritual seperti begitu, tetapi lebih daripada itu, yaitu sebuah pertobatan atau berbalik yang mengalami perubahan dalam kehidupan secara keseluruhan atau secara totalitas. Itu mulai dari pola pikir, hati, dan cara hidup harus berubah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini juga berbicara kepada kita, bukan hanya kepada umat Israel. Firman Tuhan ini berpesan supaya kita juga merenungkan diri di hadapan Tuhan,
Karena hari Tuhan tidak ada satupun yang tahu kapan akan terjadi. Apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini dengan penyebaran COVID-19. Umur manusia bukan sebuah penentu bahwa orangnya masih bisa lama hidup, tidak. Ya, dengan tiba-tiba sekarang kita bisa mendengar dan melihat di sana sini ada orang yang meninggal. Nah, maka untuk itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan, selagi masih ada kesempatan, marilah kita akan berintrospeksi diri atau berefleksi di hadapan Tuhan. Apakah kita di hadapan Tuhan sudah berjalan seturut dengan kehendaknya? Tapi seandainya kita masih belum, maka mari pesan firman Tuhan kepada saudara dan saya pada hari ini mengingatkan kita supaya kita berbalik kepadanya. Artinya bertobat, dan bertobat dengan putaran 180 derajat. Jangan 360. Ya, kebanyakan orang bertobatnya 360 derajat. Ya, kenapa? Kalau 360 derajat berarti tadinya dia berubah, tapi habis itu kembali lagi. Ya, ada banyak alasan ketika orang kembali lagi. Habis gimana ya? Kira-kira begitu. Memang kondisi seperti begini, keadaan seperti begini, akhirnya saya kembali lagi ke dunia lama saya. Nah, jangan seperti begitu. Tapi berbalik atau metanoia atau pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pertobatan yang perputarannya adalah 180 derajat. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa di belakangku aku lupakan, karena aku telah mengenal Kristus. Artinya pertobatan Paulus adalah pertobatan 180 derajat. Dia membelakangi kehidupan yang lamanya dan dia mengarahkan hidupnya ke depan, yaitu kehidupan yang baru. Pola pikirnya dibaharui, cara hidupnya diperbaharui, bahkan hati nuraninya diperbaharui. Hendaknya juga demikian dengan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, yaitu supaya kita hidup dalam persekutuan dengan kekudusan. Hidup dalam persekutuan dengan kekudusan. Di ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Di situ tadi ada beberapa himbauan kepada kita supaya kita hidup dalam perkumpulan, baik sebagai orang-orang tua maupun sebagai anak-anak, bahkan juga sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita akan membangun persekutuan kembali kepada Tuhan dengan kekudusan. Corona mengingatkan kita untuk hidup dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga. Ya, sekarang kita tidak bisa hidup dalam persekutuan secara bersama-sama seperti biasanya. Tetapi melalui wabah penyakit corona mengingatkan kita semua supaya kita membangun persekutuan kembali di tengah-tengah keluarga kita. Artinya persekutuan yang harus kita bangun bukan hanya persekutuan secara formalitas atau rutinitas, hanya sekedar untuk datang beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman, lalu setelah itu pulang, dan setelah itu kembali lagi ke dunia biasanya. Ya, tetapi hidup dalam persekutuan adalah hidup dalam persekutuan dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita sebagai umat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang telah dibaharui dan hidup di dalam kekudusan dengan Tuhan. Untuk itu firman Allah mengajak kita supaya dalam keluarga kita akan bangun persekutuan kita dengan Tuhan, dan juga dalam keluarga imam dikatakan di sini kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga, maka yang menjadi imam adalah ayah atau suami. Artinya ayah atau suami harus benar-benar melakukan perannya dalam keluarga di dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Di ayatnya 17 dikatakan, baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Situasi kondisi saat ini mengingatkan kita akan hal ini sebagai umat Tuhan, supaya kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya kita dibebaskan dari virus corona ini, supaya kita ditolong oleh Tuhan dengan kondisi saat ini. Dan yakinlah, kalau kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Inilah pesan Tuhan kepada kita pada hari ini melalui firman ini. Ada dua hal yang akan menjadi pesan bagi kita. Pertama, tadi saya ulang lagi, adalah kita harus berbalik kepada Tuhan. Berbalik artinya bertobat. Dan bertobat yang dikehendaki Tuhan adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, yang disertai dengan kesungguhan hati. Pertobatan yang mengalami perubahan dari cara berpikir dan juga sikap hidup yang diubahkan. Ya, bahkan dikatakan di sini berpuasa. Artinya berpuasa adalah kita harus bisa menanggalkan kehidupan lama kita dan kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena di saat kita berpuasa, maka di situ kita artinya mengkhususkan diri atau waktu kita untuk Tuhan. Dan sekaligus untuk merenungkan diri di hadapan Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah keluarga kita, dan bahkan juga hidup persekutuan kita di gereja. Mari kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan berhiaskan kekudusan. Sehingga ibadah kita bukan hanya ibadah yang dilakukan secara formalitas setiap hari Minggu. Aku datang ke gereja, duduk manis, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan setelah itu pulang. Bukan hanya sekedar seperti begitu. Tetapi Tuhan menghendaki kita hidup di dalam persekutuan yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Ya, dikatakan tadi sini, duduk di mezbah Tuhan, merendahkan diri dan berpuasa. Artinya ada kesungguh-sungguhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah yang menjadi firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Dan biarlah firman ini akan menjadi penguatan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita, terlebih-lebih dalam situasi dan kondisi saat ini. Amin. Yang menjadi bahan hafalan bagi kita terambil di dalam Yoel pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan pada hari ini ya Tuhan. Melalui firman-Mu kami diingatkan bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia saat ini, di mana Tuhan menghendaki kami supaya kami berbalik kepada Tuhan, yaitu bertobat dari cara hidup kami yang lama dan akan memiliki kehidupan yang baru. Demikian juga melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup dalam persekutuan dengan hati yang sungguh-sungguh dan disertai dengan kekudusan. Tuhan, tolong kami, baik kami sebagai jemaat-Mu, biarlah kami benar-benar Tuhan hidup dalam persekutuan, bukan hanya sebagai formalitas, tapi benar-benar dari hati kami yang sangat dalam, kami merindukan persekutuan itu. Baik dalam kehidupan kami berjemaat, maupun di dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang lebih memaknainya dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dan kita mengumpulkan persembahan kita yang nantinya bisa ditransfer langsung melalui nomor rekening yang akan tertera di bawah ini. Dan sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita sebagai dasar kita di dalam memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami secara virtual. Dan Tuhan telah menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Bapa, tiba saatnya kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat Evangelis Jakarta yang sedang mengikuti ibadah secara virtual pada hari ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi mereka. Dan Engkau mengenal pergumulan apa yang sedang mereka gumuli saat ini Tuhan. Pada saat ini sebagai hamba Allah, hamba berdoa. Jikalau ada mereka saat ini yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit, kami mohon uluran tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu itu Bapa. Mari Tuhan Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan mari Tuhan Engkau enyahkan segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit itu dalam tubuh mereka. Sehingga oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka boleh disembuhkan. Dan mereka boleh diberikan kekuatan yang baru. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam pekerjaan. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan Engkau yang punya lapangan pekerjaan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan mereka pekerjaan. Biarlah Tuhan ketika mereka menyampaikan lamaran pekerjaan mereka, permohonan pekerjaan mereka melalui surat lamaran, Engkaulah yang ikut campur tangan, berkarya di dalam hati perusahaan atau perkantoran yang menerima Tuhan. Sehingga Engkau gerakkan Bapa dan sehingga mereka boleh diterima Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam keluarga, apapun yang sedang mereka gumuli Tuhan, Engkau tahu Bapa. Biarlah Engkau yang menjadi jawaban. Dan mari Tuhan Engkau bukakan jalan. Dan mari Bapa Engkau angkat segala beban dan berikan mereka kelegaan. Dan kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil. Engkau berkati mereka dalam pertumbuhan dan kesehatan. Dan biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Dan terlebih Tuhan, mereka yang sedang sekolah, berikan mereka roh hikmat, kepintaran dari Tuhan. Sehingga mereka boleh Bapa mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Dan berkatilah masa depan mereka. Bapa, demikian juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Bapa. Mari Engkau berkati Tuhan pertumbuhan jemaat Evangelis Jakarta. Dan biarlah jemaat ini senantiasa ada dalam penggembalaanmu. Karena Engkaulah senantiasa yang menjadi gembala yang agung. Demikian hamba berdoa untuk pendeta jemaat Tuhan, Ibu Pendeta Tuti Margaret. Engkau berkati dia sebagai pendeta jemaat. Engkau pakai dan perlengkapi hidupnya di dalam melayani umat-Mu Tuhan. Terlebih di tengah kondisi saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat, memberikan marifat Tuhan. Dan kreativitas kepada hamba-Mu di dalam melayani umat-Mu ya Bapa. Dan sehingga umat-Mu Tuhan tetap mereka mengalami dan merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu. Berkati juga keluarganya, suami, anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa yang akan menyelingkupi keluarga ini. Bapa, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh GNKP Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari tingkat sinode kami, para pimpinan kami, Eporus, Sekum dan Bendum, Engkau berkati mereka, anggota BPMS. Demikian juga Engkau berkati para pendeta-pendeta yang ada di GNKP Indonesia. Tuhan tolong mereka, Tuhan Engkau pakai mereka, urapi mereka di dalam melayani umat-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui pelayanan mereka, jemaat-Mu boleh diberkati. Ya Bapa, demikian juga kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan di dunia ini. Kau berkati seluruh gereja-gereja-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, dengan situasi kondisi saat ini, ada banyak gereja-Mu yang belum bisa melaksanakan ibadah secara langsung sebagaimana biasanya. Dan sehingga jemaat-Mu masih banyak yang hidup persekutuan dengan keluarga mereka. Bapa, tolong Tuhan, Engkau yang senantiasa melindungi, Engkau yang senantiasa mengurapi jemaat-Mu di dalam beribadah di tengah-tengah keluarga Bapa. Biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam iman di tengah-tengah keluarga mereka. Dan terlebih Tuhan, kami mohon kepadamu, jikalau ada jemaat Tuhan dengan situasi kondisi saat ini mereka hanyut dengan dunia ini,
dan menjauh dari Tuhan, terlena dengan situasi kondisi saat ini, sehingga mereka tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari Bapa, Engkau panggil mereka. Mari Tuhan, Engkau terangi hati dan pikiran mereka. Berikan mereka kerinduan dan kehausan untuk bersekutu denganmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia. Mari Bapa, Engkau lawat bangsa kami dengan situasi kondisi saat ini Bapa. Melalui penyebaran virus corona ini Tuhan, sudah cukup banyak umat-Mu yang menderita. Masih banyak mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit karena COVID-19 ini. Dan mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Mari Bapa Engkau lawat mereka. Dan mari Tuhan Engkau angkat segala sakit penyakit COVID itu dalam tubuh mereka. Sehingga kesembuhan dari Tuhan mereka boleh alami. Demikian juga Tuhan kami mohon kepada-Mu, Engkau berkati para medis, para dokter. Lawat mereka, beri mereka kekuatan di dalam melayani umat-Mu yang sedang terbaring karena sakit. Baik yang sakit karena COVID maupun yang sakit karena penyakit lainnya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Bapa, karena Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya, biarlah Tuhan yang akan mengenyahkan virus corona ini di muka bumi ini Tuhan. Mari Bapa, kasihanilah umat-Mu Tuhan. Mari Bapa, dengarkanlah keluh kesah dan doa-doa umat-Mu yang menyerukan belas kasih-Mu ya Tuhan, karena virus COVID-19 ini. Tuhan, mari Tuhan lawat bangsa kami. Dan kami berdoa untuk para pemerintah kami saat ini, di dalam menangani kondisi krisis yang sedang terjadi akibat daripada COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh Tuhan para pimpinan-pimpinan daerah. Biarlah bergandeng tangan bersama di dalam memikirkan solusi, mencarikan Tuhan jalan keluar untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa kami karena dampak daripada COVID-19 ini. Mari Tuhan Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami Bapa, sehingga bangsa kami, masyarakat kami kembali akan merasakan kehidupan yang sejahtera. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan pada saat ini hamba berdoa bagi jemaat Tuhan. Mereka telah mengumpulkan persembahan syukur mereka kepada-Mu ya Tuhan. Sebagian dari berkat Tuhan yang telah mereka terima dalam kehidupan mereka. Dan mereka mengembalikannya dengan ikhlas dan tulus. Dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh berkenan di hadapan dan menjadi alat-Mu dalam menyebarkan luaskan kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Dan khususnya melalui pelayanan GNKP Indonesia Jemaat Evangel Jakarta. Berkatilah Tuhan setiap jemaat Tuhan yang telah memberi, Engkau balaskan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda. Dan bahkan bagi jemaat Tuhan yang belum sempat, Tuhan Engkau berkati mereka, sehingga pada hari-hari yang akan datang mereka bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan jemaat-Mu seminggu sepekan. Tuhan Engkau lindungi mereka, berkati mereka di dalam beraktivitas. Dan mari Bapa Engkau lepaskan mereka dari wabah penyakit, baik dari virus corona ini Tuhan. Lawat mereka dan lindungi mereka, sehingga tetap mereka terjaga dan terpelihara dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, ibadah ini kami akhiri di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dan arahkanlah hatimu kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai ibadah kita, Tuhan memberkati. Shalom.